Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Gereja-gereja Tionghoa di Jawa mengenal tokoh yang bernama John Sung yang melakukan karya misi dan pembaruan di dalam sejarah pembentukan awal daripada gereja-gereja Tionghoa ini. Lalu seperti apa karya misi ini dan bagaimana terutama kita melihatnya dari lensa modern pada saat ini? Apa saja yang dapat dipelajari oleh para hamba-hamba Tuhan mengenai pendahulu kita yang melakukan pembaruan di gereja-gereja Tionghoa khususnya di Jawa. Kita akan ditemani pada saat ini dengan oleh pendeta atau oleh maaf Evangelis Yogi Firdaus dari Bandung yang akan menemani saya untuk ngobrol mengenai hal ini. Tetapi sebelumnya kita sapa dulu Pak Yogi dan kita berkenalan dulu dengan Pak Yogi. Shalom Pak Yogi, selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Shalom Pak Kian, puji Tuhan baik. Ya, syukur. Sedang bisa. Bisa ya, senang juga bisa bisa bersama-sama kita ngobrol ya. Kelihatannya ini asli dari Bandung ya. Uh, Betul. Saya asli orang Bandung. Lahir besar di Bandung dan juga sekarang melayani di Bandung begitu. Betul. Lahir besar, sekolah teologi dulu S1 di Bandung, pelayanan Heeh. full time pun juga di Bandung juga, di GKI Anugerah Bandung. Baik, baik. Jadi sekarang statusnya hamba Tuhan di GKI Anugerah Bandung begitu ya? Betul, betul. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian pelayanan apa kalau kami boleh tahu? Sekarang saya mendampingi sebuah bakal jemaat di Bandung Selatan, di Hmm, Taman Kopo Indah namanya, Pak Kian. oke, oke, ya. Biasanya saya tanya dengan singkat aja, berkat apa dari pelayanan dan juga tantangan apa yang paling besar? Jadi satu-satu aja, berkat apa dan tantangan apa? Singkat aja silakan. Berkatnya perjumpaan-perjumpaan dengan umat Tuhan yang justru saya banyak belajar dari mereka, Pak Hmm, Kian. hmm, Tantangannya karena uh, gap generasinya cukup ini ya, cukup panjang antara saya dengan umat yang dilayani kebanyakan lansia. Ada tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pelayanan pastoral kepada mereka. Itu yang saya hmm. rasakan hingga saat ini. Baik, 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 baik. Terima kasih banyak nih buat boleh berbagi dengan kami. Nah, kita akan mencoba untuk melihat mengenai kehidupan John Sung. Dan pertama-tama mungkin kita mengenal dulu ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang begitu ya. Tapi kira-kira boleh jelaskan kepada kami secara singkat mengenai siapa sih sebetulnya John Sung ini buat mereka yang belum tahu atau tidak tahu mengenai John Sung. Bisa tolong ceritakan Pak Yogi? Iya, Pak Kian, memang kalau kita bicara mengenai sejarah perkembangan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia khususnya, kita tidak bisa lepas dari sosok bernama John Sung. Hmm. Meskipun kalau kita membaca historiografi kekristenan di Indonesia, tampaknya nama ini hilang gitu ya. Artinya Hmm. ada ketidakadilan dari para penulis sejarah gereja Hmm. mengenai tokoh-tokoh Tionghoa termasuk John Sung. Nah, kalau Hmm. ditanya siapakah Jongsung, Jongsung memang lahir dari keluarga Kristen di Tiongkok, berasal dari Hinghua yang tampaknya sekarang masuk ke provinsi Fujian di Hmm. Tiongkok Selatan. Hmm. Lahir Hmm. tahun 1901, lalu anak dari seorang pendeta Metodis dan beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa usia 9 tahun dia sudah bertobat karena pada saat itu ada sebuah kebangunan rohani di Hinghua. 3.000 orang bertobat pada saat itu dan juga menjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah kekristenan di Tiongkok. Usia Hmm. 18 tahun berangkat ke Amerika untuk studi. Hmm. Dia mahasiswa yang sangat brilian, ambil studi Hmm. sains, studi kimia, dan juga studi teologi. Dan uniknya justru teologinya itu di kampus yang dikatakan liberal.
Maka Johnson mengalami krisis kerohanian di situ sekaligus mengalami pertobatan dan mengalami Hmm. panggilan Tuhan Hmm. sampai akhirnya mempersembahkan diri untuk mengabarkan Injil di Tiongkok bahkan kepada orang-orang Tionghoa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kira-kira begitu Pak Wow. Kian secara Wow. singkat Dan kehidupannya di ini kita bicara tahunnya ini tahun berapa nih? uh, pelayanan secara khusus di Asia Tenggara memang mulai 1939 yang Hmm. tercatat cukup jelas meskipun beberapa catatan mengatakan bahwa sebelum tahun-tahun itu sebetulnya Johnson sudah sempat melayani di daerah Singapura dan juga wilayah Hmm. yang menjadi koloninya Inggris seperti Sibu, Sandakan, Tawau Hmm. itu Johnson sudah pernah hadir sebetulnya. Hmm. Beberapa catatan juga mengatakan 1927 itu Johnson mulai melayani pengabaran Injil bergabung dengan sebuah kelompok misi bernama Bethel di Hmm. wilayah Tiongkok dari mulai utara sampai ke selatan sebelum akhirnya Hmm. Johnson pergi ke wilayah Asia Tenggara. Wah, menarik ya. Jadi pertama-tama memang dari Tiongkok, kemudian pergi ke Amerika, dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi, dan Hmm. kembali ke Tiongkok, melakukan pekerjaan misi di Tiongkok, tetapi juga menyebar ke Asia Tenggara. Nah, menarik sekali. Kenapa ke Asia Tenggara? Ini yang menjadi pertanyaan saya nih. Selalu, maksudnya Tiongkok sendiri kan sudah cukup besar begitu ya? Maksudnya Betul dengan betul. dengan begitu banyak orang, kenapa dia harus ke Asia Tenggara ya? Apa yang merubah kehidupan dia gitu untuk dia pergi pada akhirnya ke Asia Tenggara? Iya, ada tiga faktor yang kemungkinan besar menjadi alasan Johnson mengabarkan Injil hingga ke Asia Tenggara. Pertama, ada faktor situasi politik, Pak Kian. Jadi di Hmm. Tiongkok sendiri, sekitar tahun 1939 itu, Jepang sudah mulai merangsek ke Hmm. wilayah Tiongkok. Memang jauh sebelumnya, sekitar tahun 1901 sampai 1911 itu sudah ada Sino-Japanese War, jadi ketegangan dua kekaisaran ini seringkali menimbulkan apa ya konflik militer di antara Hmm. keduanya. Nah, ketika Hmm. Jepang masuk ke Tiongkok, memang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan sekaligus keagamaan juga, sehingga Oh, oke. pelayanan pengabaran Injil yang Johnson lakukan bahkan sampai ke wilayah Manchuria menjadi terhambat. Hmm. Catatan yang kedua itu muncul dari Singapura yang mengatakan bahwa ada Hmm. komunitas Hinghua yang memang membutuhkan pelayanan Injil. Jadi Hmm. gereja dari komunitas berdialek Hinghua itu di Singapura sudah berdiri lebih dulu ketimbang di Indonesia. Dan Hmm. jemaat ini mengundang beberapa kali Johnson untuk hadir. Makanya tadi dikatakan bahwa jauh sebelum tahun 1939, sebelum Hmm. Johnson masuk ke Indonesia, sudah sering datang ke wilayah koloni Inggris tersebut. Hmm. Lalu yang ketiga, adanya pertumbuhan jemaat-jemaat Tionghoa, terutama dari kalangan orang-orang Totok yang mulai berkembang di Pulau Jawa sejak tahun 1900. Memang Hmm. kalau kita tarik sedikit mundur, sebetulnya di daerah Jawa Barat itu sejak 1856 sudah bertumbuh komunitas peranakan Tionghoa yang beragama Kristen. Misalkan di Indramayu 1856 itu sudah ada, di Batavia itu 1863, Bandung 1899 itu sudah Hmm. muncul. Lalu di Jawa Timur 1899 juga di Sidoarjo sudah muncul komunitas peranakan Tionghoa yang memeluk agama Kristen. Tetapi Hmm. pada Hmm. saat itu komunitas-komunitas peranakan ini bukan menjadi sasaran utamanya para Zendeling Belanda gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. kita mesti mengakui secara jujur, komunitas Tionghoa itu diabaikan oleh badan-badan misi. Jadi Hmm. ada sedikit koreksi sejarah juga ya bahwa Ya, seolah-olah ya. komunitas Tionghoa Kristen itu hasil dari badan Zening, bahkan sebetulnya mereka itu hasil gerakan kaum awam. Nah, Hmm. tahun 1924 jemaat-jemaat baik peranakan maupun totok ini mulai menjadi jemaat-jemaat mandiri. Hmm. Tetapi persoalannya ternyata di tahun-tahun itu di Indonesia khususnya di Pulau Jawa terjadi pergolakan politik Tionghoa atau gerakan politik Tionghoa. Hmm. Mencoba mencari identitas sebetulnya mereka itu berorientasi kemana gitu ya dengan Hmm. pengalaman diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Hmm. Tionghoa atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda sehingga mereka pecah menjadi tiga faksi. Hmm. Gereja pada saat itu terlalu
larut di dalam pergerakan politik, akhirnya secara kerohanian juga menjadi mundur. Ya. Habis waktu berbicara mengenai organisasi gerejawi, pergerakan misi itu menjadi hilang. Nah, sehingga Pendeta Kris Hartono, salah seorang pakar yang juga meneliti tentang Johnson, dosen di Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta, mengatakan bahwa kedatangan Johnson ke Pulau Jawa selain tadi ya karena ada situasi politik di Tiongkok itu memang dorongan untuk menghangatkan kembali jemaat-jemaat Kristen Tionghoa yang Hmm. jumlahnya sangat banyak tetapi Hmm. mengalami kemunduran ini. Gitu. Nah, Hmm. selain itu memang komunitas Totok sendiri belum menjadi karena ada apa ya hambatan dalam bahasa, orang Peranakan sudah berbahasa Melayu sedangkan orang Totok masih menggunakan dialek dialek Tionghoa, pekabaran Injilnya menjadi terhambat. Jadi Hmm. 1939 setelah dari Singapura, artinya setelah menerima undangan dari jemaat Hinghua di Singapura, baru Johnson mengarahkan pandangannya ke Surabaya pada saat itu karena komunitas Totok itu sangat banyak di Surabaya. Bahkan Hmm. 1905 itu Metodis sudah melayani orang-orang Totok di daerah Kapasan di Hmm. sana. Hmm. Jadi memang Baik. ada sebuah potensi besar dari Hmm. komunitas-komunitas Tionghoa yang mulai berdiri tetapi secara kerohanian Hmm. itu mundur gitu ya. Eh Hmm. Bagian Hmm. gitu ya kaitan dengan Ya. spiritualitas itu. Iya, wow, luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu menggunakan berbagai macam cara begitu untuk mengundang seorang John Sung ini dari Tiongkok ke Asia Tenggara dan juga mengabarkan Injil di Asia Tenggara dengan begitu banyak keterbatasan. Seringkali kita pikir hal-hal ini adalah keterbatasan begitu ya di dalam kita mengabarkan Injil karena mungkin ada pengaruh politik atau mungkin juga ada pengaruh bahasa ke apa ke ketidak menyambungan dengan bahasa begitu contohnya atau ketidakselarasan dengan bahasa tapi ternyata justru ini dipakai oleh Tuhan untuk mengirim seorang Johnson justru ke Asia Tenggara kelihatannya seperti itu ya Pak ya. Betul betul gitu dan memang kan Johnson itu ada hubungan erat dengan China Inland Mission kan lalu Hmm. juga beberapa catatan dikatakan bahwa kedatangan Johnson ke Surabaya itu juga atas inisiatif dari Hmm. OMF yang Hmm. mulai Hmm. secara perlahan melayani orang-orang Tionghoa Totok di Surabaya Iya, jadi iya. masuk ke Dan Surabaya. betul, dan memang kita juga belajar kalau misalnya tahun 1920-an yang saya tahu ya, CIM itu diusir boleh dikatakan dari China karena ada apa sebuah policy yang baru dari pemerintah China untuk mengusir misionaris asing begitu dari Tiongkok juga. Menarik sekali ini kenapa semuanya ini terjadi pada waktu yang kurang lebih mirip begitu loh. Nah, memang selalu ya yang dipertanyakan ialah tadi Pak Yogi sudah bicara banyak mengenai karya misi daripada Johnson. Kira-kira ada sesuatu yang ingin lebih diperjelas lagi. Kira-kira apa saja sih sebetulnya kita melihat bagaimana kita melihat jejaknya Johnson ini nih di antara gereja-gereja Tionghoa di Jawa? Apa saja kira-kira Pak? Ya, jejak yang paling tampak secara jelas adalah pertumbuhan gereja-gereja Tionghoa di Pulau Jawa, tentu. Hmm. Hmm. Secara kuantitas memang meningkat. Sebagai contoh, Hmm. misalkan 1939, setelah Hmm. Johnson dari Surabaya, dia datang ke Solo dan Hmm. Madiun, lalu ke Batavia. Dan di Batavia Hmm. itu sebetulnya sudah ada jemaat Tionghoa di Patekoan dari kelompok orang-orang Hmm. peranakan yang bercampur dengan orang-orang berbahasa Hokkien. Nah, Hmm. selama hampir 1 minggu, Johnson itu mengadakan KKR di sebuah gereja Portugis, dan sekarang masih ada gerejanya menjadi GPIB Sion di Hmm. daerah Pangeran Jayakarta itu. Dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang bertobat, bahkan gereja Patekoan itu kewalahan, karena Hmm. harus membaptis sekitar 150 orang dalam beberapa hari tersebut. Nah, Hmm. dari Batavia, lalu ke Bandung, ke Kudus, ke Hmm. Semarang, gereja-gereja Tionghoa sebetulnya kebanjiran gitu ya kalau pakai istilah Hmm. itu kebanjiran Hmm. petobat baru dan anggota jemaat itu berdasarkan KKR-KKR terbuka yang dilayani oleh Johnson.
Sehingga kalau Hmm. misalkan kita melihat sekarang ada pertumbuhan gereja-gereja Tionghoa, baik itu dari tradisi Calvinis, tradisi Metodis, dari Hmm. kelompok yang berakar komunitas peranakan maupun Totok, itu sebetulnya adalah hasil dari pengabaran Injil Johnson. Nah, Hmm. menariknya begini Pak Kian ya, Hmm. meskipun Hmm. Johnson itu kan orang Hingkwa gitu, dan beberapa Hmm. catatan dikatakan bahwa Johnson sendiri itu mengalami keterbatasan di dalam bahasa Mandarin. Ya. Tapi ketika berkhotbah itu orang-orang peranakan yang bisa yang hanya bisa berbahasa Melayu, artinya hanya mendengarkan dari seorang penerjemah, itu Hmm. mereka dibakar semangatnya gitu ya oleh Injil, mengalami pertobatan, sehingga seolah-olah bahwa halangan bahasa itu tidak menjadi hambatan ketika seseorang tersentuh oleh Injil Ya. yang diwartakan oleh John Sung. Itu Wow. jejaknya lebih kelihatan lagi. Nah, lalu yang Hmm. menarik itu ketika saya membaca buku sejarah dari Gereja Isa Al-Masih yang ditulis Hmm. oleh Pendeta Tan Hock Choan, pendiri dari Hmm. Gereja Isa Al-Masih itu, bahkan kalau kita ngomong Jonsung gitu ya, di dalam tradisi Hmm. gereja-gereja Tionghoa pasti kan identik dengan gereja-gereja Reform, Hmm. gereja-gereja Metodis gitu ya. Ya. Bahkan Ya. gereja Pentapostal pada saat itu juga mengalami pertumbuhan khususnya dari kalangan orang Tionghoa di Semarang itu karena Hmm. pelayanan dari Jonsung. Wow. Makanya satu gereja yang masih menyimpan naskah-naskah khotbah Jonsung itu justru Hmm. gereja GPDI di Magelang. Itu untuk membuktikan bahwa Jonsung sendiri meskipun dia seorang Metodis lalu sangat berdampak di gereja-gereja Reform, gereja Hmm. Pentakosta pun mengalami dampak pertumbuhan Hmm. Hmm. dari pelayanan Jonsung. Itu Wow. yang pertama. Lalu yang kedua adalah pelawatan Hmm. dan pengabaran Injil, apa ya Hmm. istilahnya, pengabaran Injil door to Hmm. door, apa ya, ini saya belum Hmm. menemukan istilah yang Ya. tepat ya Pak Kian. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan kami di gereja-gereja GKI misalkan, karena saya berasal dari Hmm. GKI yang juga mengalami dampak dari pelayanan Jonsung tahun 1939, Hmm. tradisi pelawatan, tradisi penginjilan itu adalah warisan dari Jonsung. Jadi Hmm. ketika Johnson melayani KKR lalu banyak orang bertobat, misalkan di dalam data dikatakan sekitar 5.000 orang bertobat, orang Tionghoa Hmm. di Pulau Jawa itu, mereka ditantang oleh Johnson. Setelah menerima Hmm. Tuhan, apakah mau mengabarkan Injil? Jadi Hmm. ada tradisi di dalam ingatan kolektif orang-orang Tionghoa Kristen di Bandung, biasanya orang-orang setelah mendengarkan KKR dari Johnson itu mereka akan membawa Hmm. bendera putih, bendera Hmm. segitiga putih, itu adalah tanda orang-orang yang akan melakukan pengabaran Injil kepada orang-orang Tionghoa. Wow. Masuk-masuk ke dalam gang, ke Ya. rumah-rumah gitu. Itu tuh Hmm. hasil dari dampak Johnson. Maka pertumbuhan yang sangat cepat di kalangan Hmm. gereja-gereja Tionghoa itu karena ada tradisi pelawatan tersebut, Hmm. tradisi Hmm. pengabaran Injil rumah ke rumah. Nah, salah Hmm. satu diskusi saya dengan seorang peneliti kekristenan di Jawa Barat, ada Hmm. kemungkinan besar bahwa salah satu gereja dari tradisi Pentakosta yang tua di Bandung, yang juga Hmm. melayani orang-orang Tionghoa adalah hasil dari KKR Johnson di Bandung. Jadi sampai Hmm. ada istilah bahwa pada saat itu gereja-gereja Tionghoa Calvinis atau Hmm. gereja-gereja Reform itu tidak sanggup Hmm. melayani orang yang begitu banyak, sehingga sebagian dilayani oleh gereja-gereja Pentakosta. Jadi ada dampak Wow. pertumbuhan yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah kemandirian gereja. Hmm. Nah, uh, gereja-gereja pada saat itu memang meskipun kalau kita secara jujur mengatakan bahwa sejarah pengabaran Injil kepada orang Tionghoa di Pulau Jawa memang bukan hasil secara langsung dari Badan Zending Barat, kecuali Iya. Metodis di Surabaya, uh, mereka pada akhirnya dilayani atau diasuh gitu ya, karena kan belum punya Hmm. pendeta, itu diasuh oleh Hmm. badan-badan Zending Eropa supaya bisa Hmm. menerima sakramen dan sebagainya. Nah, Iya. pertambahan jumlah anggota ini juga mendorong kesadaran jemaat-jemaat ini untuk bisa berswadaya, berdiri di kaki Hmm. sendiri. Hmm. Jadi pada akhirnya mungkin karena ada gap juga antara Zending Belanda, antara Hmm. hasil pelayanan Johnson, sehingga gereja-gereja Tionghoa berpikir bagaimana caranya kita mengalami kemandirian, Hmm. menjadi gereja yang berdiri sendiri, lalu menjadi Hmm. sinode sendiri.
Maka kalau Hmm. misalnya kita membaca buku sejarah gereja Tionghoa yang ditulis oleh almarhum pendeta Kris Hartono tadi, maka Hmm. titik kesadaran di dalam kemandirian gereja salah satunya adalah ketika Hmm. Jonsung datang melayani Hmm. ke jemaat-jemaat Tionghoa. Jadi tiga hal tadi, Oh, pertumbuhan secara kuantitas, lalu ya, tradisi perlawatan dan pengabaran Injil secara personal, lalu yang ya. ketiga kemandirian gereja-gereja Tionghoa yang ada di Pulau Jawa, bahkan Hmm. di banyak tempat di Indonesia yang pernah dilayani oleh Jonsung. Wow, menarik sekali ya. Luar biasa itu. Maksudnya tadi Pak Yogi katakan di dalam pertumbuhan kuantitas itu tidak melihat bahasa pada akhirnya. Ketika Tuhan bergerak dan ketika Roh Kudus bergerak, menggerakkan banyak orang untuk bertobat. Itu Hmm. bukan bukan karena Jonsung yang bisa bicara bahasa Indonesia gitu ya, tetapi karena Roh yang bekerja dan menobatkan begitu banyak orang sehingga datang kepada Kristus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seringkali kita enggan gitu melakukan penginjilan dengan bahasa yang berbeda, tetapi ketika Roh bekerja, Roh akan menggerakkan orang-orang untuk datang dan bertobat. Itu menurut saya suatu hal yang luar biasa. Dan juga tadi ada satu note lagi yang saya catat adalah mengenai kemandirian juga itu wow. Itu adalah bagian dari karya John Sung juga ya. Wow, luar biasa. Saya baru tahu itu bagaimana impactnya yang begitu besar. Terima kasih banyak nih Pak Yogi udah membuka mata kepala kita nih untuk hal-hal ini. Nah, memang sekarang pertanyaannya adalah ketika para pastor para hamba Tuhan modern melihat ke belakang sekali lagi ya, melihat ke belakang dan melihat karya misi dan impactnya yang luar biasa dari seorang John Sung. Kira-kira apa saja nih yang bisa dipelajari oleh para pastor, para hamba-hamba Tuhan untuk mungkin bukan hanya menghargai karya seseorang, tetapi juga mungkin untuk melakukan multiplikasi ini dari karya tersebut ataupun juga untuk mencoba menghasilkan kembali seorang Johnson mungkin di masa yang akan datang. Kira-kira ada saran Pak untuk para hamba-hamba Tuhan? Iya, Pak Kian memang setiap kali saya membaca buku mengenai Johnson gitu ya, sebagai seorang Hmm. hamba Tuhan full time juga, saya selalu timbul refleksi ke dalam diri saya gitu ya. Iya. Memang kalau kita bicara pola KKR terbuka seperti tahun 1939 sampai sebelum Hmm. masa Jepang datang ke Indonesia, kok rasanya susah gitu ya. Ya. Apalagi di era sekarang bicara KKR, mungkin Hmm. sebagian besar orang sudah tidak terlalu tertarik gitu ya dengan Hmm. model-model KKR gitu. Cuma Ya. saya melihat apakah ada nilai-nilai yang bisa ditarik dari kehidupan Johnson di dalam pelayanannya. Hmm. Yang pertama saya belajar apakah saya mempunyai hati pembelajar yang haus Hmm. akan firman Tuhan, Hmm. haus untuk terus mendalami ajaran Tuhan di dalam Hmm. kehidupan kita. Gitu ya. Kalau Hmm. saya baca Hmm. misalkan Johnson punya waktu yang sangat sangat cukup untuk self study, merenungkan Hmm. firman Tuhan, membaca Hmm. buku-buku yang menjadi senjatanya atau Hmm. memperlengkapi dia di dalam melayani firman Tuhan dalam KKR. Bahkan salah satu catatan misalkan dari gereja Hinghwa di Singapura itu Johnson itu menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Gak cuma ini ya, tadi Pak Kian kita bicaranya Hmm. soal KKR. Hmm. Bahkan Johnson Hmm. itu bisa mengajak orang untuk bertobat hanya di dalam kelas-kelas Bible meeting gitu ya, di dalam kelas Hmm. PA. Itu Hmm. kan artinya karena Johnson punya gairah untuk mendalami firman Tuhan, untuk self study gitu. Nah, saya Hmm. seringkali Hmm. gitu ya di dalam perjumpaan bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan juga gitu ya. Hmm. Saya suka nanya apakah kita masih punya waktu untuk mendalami firman Tuhan? Apakah Hmm. gairah kita untuk hanya tidak sekedar membaca tapi terus menggali-menggali gitu ya firman Hmm. Tuhan? Apakah kita punya Hmm. waktu self study yang benar-benar memperlengkapi kita di dalam pelayanan firman, Betul. di mimbar, di dalam PA-PA kita, apa kita punya seperti itu. Nah, jangan-jangan Hmm. seringkali kita sebagai hamba Tuhan di masa sekarang, kok Hmm. rasanya khotbah kita nggak berdampak, kok rasanya Hmm. PA kita Hmm. tidak mengubahkan orang dalam artian semakin mencintai firman Tuhan. Jangan kita juga nggak punya waktu yang cukup di dalam mempersiapkan Betul. itu. Tidak Yep. hanya waktu Yep. yang cukup, tetapi juga mungkin hati kita Hmm. yang ini ya, yang mungkin tidak siap, terlalu lelah dan Ya. sebagainya. Lalu yang Ya. kedua, kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Johnson itu ini ya, Musa kalau kita baca buku-buku Hmm. biografinya gitu yang ditulis Hmm. oleh banyak Hmm. orang.
spiritualitas, ketundukan dia, kesiapan dia untuk diutus oleh Tuhan kemanapun. Tadi ya Hmm. melihat kalau kita lihat kan seolah-olah negatif ya ada apa ada ekspansi Jepang masuk ke Hmm. Tiongkok mungkin Ya, Johnson punya bisa punya kepikiran bahwa sudah Tuhan ini mungkin ada Jepang nggak bisa pengabaran Injil tapi dia mampu dituntun oleh Roh Kudus gitu ya. betul. Mungkin sekarang Tiongkok tertutup, tapi ada begitu banyak diaspora Tionghoa di Asia Tenggara yang potensinya juga banyak dan mereka haus akan Injil Ya, gitu. Ya. Kesempatan ya. kita untuk peka dengan suara Tuhan yang saya yakin juga itu muncul dari sikap hidup doanya dia di dalam Betul. spiritualitas pribadinya Wow. dia. Lalu Hmm. yang berikutnya tadi ya, kita selalu Hmm. merasa bahwa ada begitu banyak penghalang-penghalang ketika kita mengabarkan Injil. Hmm. Seringkali misalkan sebagai anak muda gitu yang tidak bisa bahasa Tionghoa tapi melayani di Hmm. gereja Tionghoa gitu ya. Aduh, Hmm. gimana ya bisa Ya, mengabarkan Injil ada begitu banyak batasan-batasan. Tapi kita lupa sebetulnya yang memampukan kita kan Roh Kudus ya. Pak ya, Hakian ya. betul. Kita lihat Betul. dari Johnson tadi kita lihat ya Johnson khotbahnya pakai bahasa Kingwa diterjemahkan ke Hmm. bahasa Melayu. Orang yang cuma mendengarkan dari penerjemah itu tapi tetap bisa digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya Ya, ketundukan kita, kesadaran diri kita sebagai hamba Tuhan bahwa sebetulnya Roh Kudus lah yang memampukan kita melakukan pelayanan itu yang semestinya menjadi penekanan ketimbang tantangan-tantangan tadi. Itu betul. yang Betul. saya terus merefleksikan ketika baca Johnson, oh Tuhan apakah saya punya hati seperti beliau di dalam pelayanan baik Ya, pastoral gereja maupun dalam pelayanan misi mengabarkan ya. Injil. Betul, Begitu betul. Ian. Wow, wow, luar biasa. Dan juga kerinduannya ya untuk keluar dari Tiongkok, keluar dari zona nyamannya dia untuk pergi ke bagian daripada dunia yang lain yang berbeda sukunya, yang berbeda kulturnya dengan dia dan berani juga untuk mengabarkan Injil. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa dari seorang John Sung. Terima kasih banyak loh Pak Yogi buat refleksinya dan juga buat membuka mata kita untuk mengenal kembali John Sung. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan ke Pak Yogi sebelum kita mulai rekaman, saya katakan bahwa saya cari-cari orang di Indonesia yang ahli dalam John Sung. Semuanya itu rata-rata udah dipanggil Tuhan ke surga gitu loh. Jadinya mungkin kalau misalnya kita ada orang-orang yang berminat nih, anak-anak muda yang berminat untuk belajar mengenai histori, belajar mengenai karya misi dari John Sung di Jawa, ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Tokoh yang fenomenal, tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dan untuk melahirkan gereja-gereja Tionghoa yang ada di Jawa. Luar biasa, puji Tuhan buat kehadiran John Sung. Pak Yogi, kalau misalnya ada satu kalimat terakhir nih sebelum kita menutup pembicaraan kita mengenai bagaimana refleksi Pak Yogi dari seorang John Sung, kira-kira apa nih satu kalimat yang bisa merangkum semuanya dari pembicaraan kita, Pak, sebelum kita tutup di dalam doa. Silakan, Pak Yogi. Ketundukan kepada suara Tuhan, kepekaan di dalam melihat kesempatan yang Tuhan bukakan buat kita. Itu Hmm. Pak Kian. Ya. Kita Wow. seringkali fokus kepada tantangan, kita fokus Hmm. kepada hal yang rasanya jalan itu tertutup. Padahal sebetulnya seringkali Tuhan membukakan kesempatan banyak, tapi kitanya terlalu takut mungkin ya untuk Hmm. melihat kesempatan itu dan masuk di dalam pimpinan Tuhan gitu. Yang saya refleksikan Hmm. dari perjalanan hidup Johnson ketika meninggalkan Tiongkok 1939 dan lalu mengobarkan semangat dan pertumbuhan gereja-gereja Tionghoa di uh, Pulau Jawa. Wow, luar biasa. Seorang John Sung, saudara, yang uh, pintar, yang brilian, yang dapat PhD dari Amerika, tetapi memberikan hidupnya untuk pekerjaan misi dan juga memberikan hidupnya untuk keluar dari zona nyamannya dari Tiongkok untuk mengabarkan Injil ke Asia Tenggara. Walaupun John Sung sayang sekali hanya hidup 40 tahun lebih, tetapi kita melihat bagaimana karyanya yang luar biasa. Mudah-mudahan dan kita berharap kita bisa berdoa ada Johnson Johnson yang baru yang bisa dilahirkan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan di Indonesia dan juga di tempat lain tentunya.
Terima kasih banyak Pak Yogi buat waktunya dan saya bersyukur sekali dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi mengenai tokoh yang lain yang juga mempengaruhi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Yogi, boleh tolong tutup di dalam doa dan tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan, boleh terus belajar nih dari tokoh-tokoh orang-orang yang sudah mendahului kita supaya tidak hanya sekedar diketahui namanya atau dilupakan bahkan namanya, tetapi juga bisa terus untuk dipelajari dan terus untuk direfleksikan. Silakan Pak Yogi, tolong tutup sesi kita dalam doa. Kita berdoa. Hmm, Kristus yang mulia, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau juga memanggil setiap kami untuk berbagian di dalam misimu di tengah dunia ini. Pada hari ini kami bersama-sama melihat salah satu tokoh yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai dalam mengabarkan Injil khususnya kepada orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara maupun di Tiongkok. Kami hmm, melihat bagaimana Johnson menjadi teladan iman bagi setiap kami. Menjadi teladan bagi setiap kami, para hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan, ajar kami memiliki hati seperti Johnson. Hati hmm, yang dengan rela hati dan tulus hati mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Engkau. Melaksanakan misi amanat agung ke tengah bangsa-bangsa. Ajar kami memiliki hati seperti John Sung yang peka akan suara Tuhan, tuntunan Roh Kudus, melihat setiap kesempatan di tengah tantangan yang ada. hmm, Berikan hati kami seperti John Sung untuk berani melangkah karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan dan pelayanan kami. hmm, Pada hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk melayani di gereja Tuhan di ladang misi. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kami kerinduan untuk terus menggumuli dan mendalami firman Tuhan. Ajar kami untuk terus mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami layani. Kami rindu Tuhan bahwa setiap hamba-hamba Tuhan juga boleh memiliki waktu yang cukup untuk self-study, memiliki kegairahan terus untuk mengabarkan Injil Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang yang masih memerlukan penyelamatan daripada Engkau. Di tengah setiap keterbatasan yang dialami oleh setiap hamba-hambamu, kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menguatkan daripada kehidupan keluarga dan pelayanan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. amin.